Persatuan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 1962 memerintahkan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu tindakan yang memerlukan keberanian khusus, yaitu TNI diminta untuk ke Kongo Afrika guna menjadi bagian dari Tentara Perdamaian Dunia. Indonesia pun menyetujui permintaan tersebut, demi menjaga perdamaian di muka bumi ini sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945. Pasukan perdamaian pun dibentuk dan kirim ke Kongo dengan nama Pasukan Konga III, yang diambil dari Batalion 531 Riders, Satuan-Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur tempur lainnya, termasuk Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI AD yang waktu itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Pasukan Konga III dipimpin Kemal Idris yang saat itu masih berpangkat Brigjen TNI. Sebanyak 3.457 tentara Konga III berangkat dengan pesawat pada Desember tahun 1962. Mereka ditugaskan di Albertville, Kongo selama 8 bulan di bawah naungan United Nations Operation in the Congo UNOC. Daerah yang menjadi medan operasi pasukan Konga III terkenal sangat berbahaya. Pasukan Konga III dipimpin oleh Letjen Kemal Idris mengalami pertempuran sengit. Kisah heroik ini cukup unik. Sebanyak 30 prajurit TNI dari Kesatuan Kopassus yang tergabung dalam Konga III berhasil menaklukkan 3.000 personel pasukan pemberontak Kongo, dengan menyamar jadi hantu putih. Suatu ketika markas Konga III yang berisi 300 personel diserbu 2.000 personel pasukan pemberontak yang dipimpin Moises Sombe. Mereka mengepung markas Konga III. Pasukan Konga III mati-matian mempertahankan markasnya. Baku tembak sengit terjadi, mulai dari jam 24 malam hingga dini hari. Jelang subuh, para pemberontak berhasil dipukul mundur ke wilayah gurun pasir yang gersang. Beruntung tidak ada pasukan Garuda yang meninggal pada kejadian itu. Hanya beberapa tentara luka ringan. Sebanyak 30 personel pasukan kontingen Garuda Konga ketiga berisikan pasukan Kopassus dulu bernama RPKAD, menyamar dalam misinya. Kulitnya dilumuri arang agar menyerupai warna kulit suku asli. Setelah diburu, ternyata ditemukan markas gerombolan pemberontak tersebut ada di dekat Danau Tanganyika. Daerah itu dikenal sebagai wilayah no man's land, alias daerah tak bertuan. Wilayah itu merupakan daerah kekuasaan pemberontak. Selama ini tidak pernah ada yang dapat memasuki daerah ini, termasuk Tentara Nasional Pemerintahan Kongo. Pernah ada kejadian sebanyak 2 kompi pasukan India dibantai di wilayah ini saat berusaha masuk wilayah tersebut. Setelah menemukan markas pemberontak tadi, pasukan-pasukan Konga III yang berjumlah 30 personel beristirahat sambil menyusun rencana penyerangan. Di markas pemberontak itu terdapat 3.000 personel pasukan pemberontak dengan beberapa tank panzer dan RPG bazooka. Dengan naik kapal yang dihitamkan, sesampai di pinggir danau, pasukan hantu putih Kopassus meloncat berhamburan keluar dari kapal. Mereka menyerbu pos terdepan musuh. Setelah menaklukkan pos itu, pasukan menyerbu ke dalam markas pemberontak. Mendapat serangan hantu putih yang begitu mendadak, pemberontak kaget dan tertegun. Jiwa tempur mereka hilang. Mereka mengira benar-benar telah diserang hantu yang kesetanan. Kesempatan itu dimanfaatkan pasukan Kopassus Konga III dengan terus menembaki pemberontak yang masih tertegun kaget. Dengan ciri khas serbuan komando, di mana personel Kopassus juga dibekali teknik bunuh senyap silent kill. Tanpa babi bu, Korps Baret Merah TNI ini merangsek tak kenal takut ke pusat konsentrasi pasukan pemberontak. Seluruh isi markas pemberontak yang berjumlah 3.000 tentara kaget dan mempercayai jika yang dihadapi mereka adalah hantu putih. Mereka langsung ketakutan dan lari kocar-kacir tak tentu arah. Bahkan ada seorang pemberontak yang sedang membakar ayam, karena kaget digerebek satuan komando pasukan khusus. Indonesia itu langsung melempar ayam bakarnya dan mengenai salah satu anggota Kopassus yang menyerbu. Serangan berlangsung singkat namun efektif. Hanya dalam tempo 30 menit, markas pemberontak berhasil dilumpuhkan. Sebanyak 3.000 personel pemberontak berhasil ditawan beserta keluarganya. Dalam penyerangan itu tercatat puluhan pemberontak tewas. Sedangkan dari pihak Kopassus Konga III, 1 tentara terluka terkena proyektil granat namun tak membahayakan nyawanya. Setelah markas pemberontakan ditaklukkan, beberapa jam kemudian pasukan PBB lainnya datang. Mereka pun takjub dengan kesuksesan pasukan Kopassus Konga III yang hanya terdiri dari 30 personel ternyata mampu melumpuhkan markas pemberontak dan menawan 3.000 tentara pemberontak. Kemal mengaku dirinya tahu 3.000 pemberontak itu sangat percaya tahayul.
Mereka takut pada hantu Spiriteses yang digambarkan berwarna putih dan melayang-layang pada waktu malam. Atas peristiwa itu, pasukan Konga III dijuluki Les Spiriteses, yakni pasukan yang bertempur dengan cara tidak normal menyamar jadi hantu putih. Keesokan harinya, Komandan Konga III dan Komandan Kopassus dipanggil Komandan Pasukan PBB di Kongo, Jenderal KDB Ngeso yang berasal dari Ethiopia. Komandan pasukan PBB di Kongo Jenderal KDB Ngeso memuji kecerdikan dan kesuksesan pasukan Konga III tersebut. Jenderal KDB menyebut operasi militer Kopassus tersebut sinting, nekat namun penuh perhitungan sampai akhirnya sukses besar. Bravo Tentara Nasional Indonesia, tetap kau tegar menjaga kedaulatan bangsa dan negara.